Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan renungan Yesus Kuatku, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang teduh ini, kami datang merendahkan diri kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Desember adalah bulan yang meriah. Penuh dengan kegirangan, tawa, kumpul keluarga, sukacita, kado Natal. Itu bulan Desember. Identik dengan sukacita yang penuh sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2025. Biasanya kita pun mengambil waktu untuk merenung tentang pencapaian, tentang kegagalan, jatuh bangun, duka cita, tawa, tangis, kebodohan yang kita perbuat, dan lain-lain. Tetapi saat ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema album foto. Apa itu album foto? Tapi sebelumnya kita mau baca ayat pokok kita dulu ya. Ayat pokoknya diambil dari Mazmur 77 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala." Ini ayat dasar kita. Album foto adalah sebuah buku yang berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi cetakan foto seperti kenangan keluarga, masa-masa kita sekolah, komunitas kita, pribadi kita, bahkan saat bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan lain-lain. Jadi, renungan Yesus Kuatku seperti sebuah album foto yang mengingatkan betapa Allah mencintai semua umat manusia. Tidak terasa, waktu berjalan sangat cepat. Apa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan ini? Untuk memaknai hidup yang Tuhan sudah beri bagi kita semua. Kalau boleh saya ingatkan, di dalam Kejadian 2 ayat 7 katakan, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau boleh saya kasih ingat kepada kita semua, kita ini semua ciptaan Allah. Terbuat dari debu dan tanah, dan Allah menghembuskan nafas kehidupan, sehingga kita menjadi hidup. Itu sebabnya kita berharga di mata Allah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saat itu, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ketidaktaatan mereka membuat Allah mengeluarkan hukuman. Kejadian 3 ayat 16 di situ katakan firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Ayat 17 katakan, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Sebelum manusia diusir dari Taman Eden, Allah memberikan baju dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21 katakan, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu.
lalu mengenakannya kepada mereka. Allah tidak tinggal diam. Sebelum dia mengusir manusia dari Taman Eden, dia memberikan baju dari kulit binatang. Baju dari kulit binatang ini adalah gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Allah tidak tinggal diam, dia berusaha sedemikian rupa untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Apakah kejadiannya hanya sampai situ saja? Tidak. Kalau kita lihat sejarah Nuh, Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, buat bahtera. Karena kejahatan manusia semakin jahat saat manusia jatuh dalam dosa. Sehingga Allah menyesal, dia ingin membinasakan semua manusia, umat manusia. Tetapi Allah perintahkan kepada Nuh, buat bahtera. Apakah sampai situ aja rencana Allah? Tidak. Kalau kita ingat Abraham, Tuhan beri perjanjian. Kalau kita ingat bangsa Israel, Tuhan beri 10 perintah Allah. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik demi detik. Allah berusaha sedemikian rupa untuk menyelamatkan kita semua. Dia berusaha memberitahumu. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18 katakan, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Dia mengirim putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa kita. Dia mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 10 katakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 1 Petrus 3 ayat 18 katakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, dan ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Betapa baiknya Allah kita. Allah adalah kasih. Sepenuhnya hidupnya adalah kasih. Oleh sebab itu, di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus akan segera datang kembali. Apakah kamu siap? Itu yang dinanti-nantikan oleh kita semua orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Tetapi bagaimana dengan kamu ketika mendengar perkataan ini justru kamu ketakutan? 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Inilah yang menjadi perenungan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
Believe it or not, Jesus is coming soon. Are you ready? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini Tuhan. Seperti album foto yang mengingatkan kami. Seperti firman-Mu katakan, Engkau mengingatkan kebaikan Tuhan dari zaman purbakala ya Tuhan. Engkau selalu sedemikian rupa dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Engkau berusaha sedemikian rupa untuk menyelamatkan jiwa kami umat manusia ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah menyerah. Sampai Engkau mengirim putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi perenungan kami hari-hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami ini ya Tuhan. Mampukan kami semua. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.